Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan ke-11 dan di dalam pertemuan ini saya akan membahas tahap audio mixing lanjutan. Setelah minggu lalu kita bahas mixing 1. Di tahap mixing kedua ini kita akan mengenali beberapa fungsi effects, audio effects. Audio effects berbeda dengan sound effects, walaupun secara selintas maknanya hampir mirip. Namun, audio effects berfungsi memanipulasi bunyi asli menjadi bunyi tertentu. Ya, kalau sound effect sudah kita tahu itu adalah berkas suaranya, bunyinya. Kalau ini adalah ada pemrosesan dari bunyi asli ke dalam suatu bentuk bunyi lainnya. Atau processing, ya, efek processing. Prosesor, bisa disebut prosesor juga. Kemudian, apa yang ada di dalam mixing 2, kita lihat dulu fundamentalnya. Nah, bahwa audio effect ini termasuk dalam VST. Apa itu VST? Itu ini, Virtual Studio Technology. Dalam bentuk virtual atau digital atau software. Artinya sebelumnya ada yang dalam bentuk analog atau fisik, mesin. Sekarang sudah serba canggih sehingga efek pun, ya, yang mungkin kalian pernah lihat efek-efek yang diinjak oleh gitaris saat dia tampil di panggung. Itu juga efek. Nah, sekarang kita bisa menggunakannya di dalam komputer, begitu. Sebetulnya VST ada dua, yaitu manipulator dan generator. Namun yang akan kita bahas hanya satu, yaitu manipulator saja. Apa itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, memanipulasi atau memproses bunyi yang semula seperti itu menjadi suara yang lain. Lalu apa generator? Generator adalah sama software juga, virtual instrumen, istilahnya virtual instrumen. Jadi VSTI biasanya ya ada I kecil di belakang setelah T. Itu instrumen. Dan itu generator, menggenerate suara seperti instrumen musik, kemudian suara-suara ambience, efek, dan lain-lain. Itu dua perbedaan VST. Masing-masing punya dua jenis. Ada yang standalone, ada yang plugin. Ya, ini juga sama. Apa itu standalone? Standalone itu berdiri sendiri. Plugin adalah dia terhubung dengan sesuatu yang lain. Ya, atau kalau di instrumen itu pakai colokan kabel, itu di plug, dicolokin. Tapi kalau ini nggak kelihatan ada colokannya. Ya, yang penting efek ini bisa dibuka pada DAW tersebut. Nah, itu sudah terplug, ya, terhubung. Dan secara penjualan, ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ada juga yang terpisah, ya. Ada juga yang sepaket dengan DAW-nya. Gitu. Jadi bisa dipakai tanpa DAW, ya, langsung real time. Misalkan mau main piano nih, menggunakan keyboard komputer, bisa itu pakai VSTI. Mau main piano sambil direkam, berarti buka VSTI-nya di dalam DAW. Mau main gitar nih, tapi mau pakai distorsi biar kayak musik rock, bisa langsung buka efeknya yang standalone. Kalau mau sambil direkam, berarti buka itunya, efeknya di dalam DAW. Atau rekaman dulu nih, baru bisa beli efeknya besok, tapi harus rekaman sekarang, berarti rekaman dulu, suaranya suara asli, deng deng dreng gitu mungkinnya suaranya, nggak ada suara distorsinya. Nah, kemudian pas besok beli efek, tinggal dibuka dan terapkan efek itu ke dalam track tersebut. Jadi, nah itu kurang lebih gambaran penggunaan VST. Sekali lagi yang saya bahas hanya manipulator. Ada beberapa jenis, salah satunya adalah gitar rig yang cukup populer dari
Native Instrument NI, ya. Ini sebuah produsen. Nah, tinggal kita buka softwarenya, langsung dia menerima input dari gitar yang sudah terhubung dengan sound card yang terhubung juga dengan komputer, lalu diproses oleh efek ini sehingga nanti keluar ke speakernya akan sesuai dengan setup efek yang kita atur. Presetnya juga banyak, efeknya juga banyak, komponen dan lain-lain. Ya. Kemudian di sini ada contohnya, ya, contoh ketika pemain gitar menggunakan gitar rig dalam komputer. Dia tidak menggunakan efek fisik, ya. Tapi jarang ini digunakan oleh performer di panggung karena riskan error, ya. Jadi lebih nyari aman pakai efek fisik kalau di panggung. Ini membuat di rumah-rumah, di kamar, eksplor suara, eksperimen dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini contoh. Kurang lebih seperti itu. Itu dia menggunakan gitar rig yang ada di dalam komputer. Outputnya akan terdengar seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang plugin, ya, plugin. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dia dibuka di dalam DAW. Kalau yang sedang kalian lihat ini adalah DAW Ableton, ya, Ableton Live. Bisa dimanapun bisa. Yang penting ini seolah seperti ini. VST itu semacam coding, ya. Dia bisa di code sama beberapa, ya, semua DAW. Kalau saya belum nemu VST atau VSTI yang nggak bisa di plug ke DAW. Hampir semuanya bisa. Kemudian ini contohnya kalau rekaman, ya, langsung di dalam DAW. Oke, sekarang saya coba record hasilnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu, dan dia menghubungkan gitar rig, ini gitar rig 5 tapi, ya, kelihatan kecil, yang tadi gitar rig 6, ke DAW Adobe Audition, ya. Jadi fleksibel, dia dimanapun bisa. Nah, kemudian sekarang kita praktek, ya. Kalian boleh sambil mempraktekannya di rumah atau memperhatikan juga boleh. Kita lihat di sini ada 3 kategori dasar efek, ya, yaitu dynamic effect, filter effect, dan time based effect. Dinamik, kita bagaimana cara mengingatnya, Pak, biar tidak lupa? Kita maknai saja arti dari dynamic itu apa, ya, filter apa, dan time based apa. Bisa kita pahami, ya, dinamik itu berarti dinamika, dinamis. Apa yang dinamik? Gelombang audio. Filter itu apa? Penyaring, penahan, biar nggak keluar semua. Apanya? Frekuensi suaranya. Time base itu apa? Ya, berdasarkan waktu, ya, kalau dimaknai. Lalu apa yang menggunakan waktu? Yaitu jarak dari suara ke suara lainnya. Sekali lagi saya ulang, dynamic adalah efek yang bekerja dengan
berdasarkan pada gelombang suara, dinamika gelombang suara. Perubahan kan beda-beda tuh, gelombang suara nggak rata, hitam, nggak, tapi bergelombang seperti itu. Filter efek bekerja pada frekuensi suara. Ya, menahannya, memfilter. Dan time base bekerja pada penggunaan waktu untuk manipulasi suara dengan menggandakannya. Lalu apa jenis-jenisnya? Kan banyak efek itu, Pak. Kalau di Reaper kita lihat ya, kita ini bisa masukin efek di sini, teman-teman. Klik effects. Kemudian banyak sekali efek di sini. Ya. Ini masih bawaan Reaper. Saya belum menginstal VST apapun. Nanti kalau udah nginstal, otomatis ketika kita buka Reaper, kita buka efek, ada nanti di sini muncul. Ini ada VSTI ya, tuh ada VSTI. Kalau VSTI itu ya instrumen. Kalau VST aja efek. Gitu. Nah, apa sih kira-kira yang termasuk dalam efek dynamic? Dalam efek dynamic, saya tulis di chat ya, ada 3 jenis efek yang basic. Mungkin variasinya banyak, tapi yang basic itu adalah, saya coba tulis dulu ya. Ada apa aja? Coba ada yang tahu nggak? Sambil saya nulis, barangkali ada yang sudah tahu. Saya 3 aja kasih basic nama-nama efeknya. Ini dynamic itu ada kompresor, ada limiter, dan ada gate. Sudah saya tulis di chat. Boleh kalian buka chatnya kalau pengen lihat bagaimana nulisnya. Lalu untuk filter, itu saya lihat mungkin ada equalizer dan ada phaser. Ya. Tapi ini kalau phaser jarang digunakan. Ada 2 saja. Kalau time base itu ada 2 juga ya, delay, dan ada 3, reverb, dan juga echo. Tapi yang echo juga jarang ya. Echo tuh kalau buat dipakai di speaker masjid ya, biasanya ada efek echo di amplinya itu. Nah ini ya, silakan dibaca. Dan saya akan coba praktekkan kompresor, limiter, atau gate di dalam Reaper. Saya akan coba dari kompresor dulu. Di sini ada com. Sebenarnya kalau kita nulis com akan banyak ya di sini. Tuh banyak sekali. Saya gunakan yang basic dulu bawaan Reaper, yaitu recom. Kita akan mendengar perbedaan sebelum diberi efek dan setelah diberi efek. Ini yang sebelum. Luka tembokmu hilang. Saya solokan dulu. Luka tembokmu hilang. Dan sesudah. Luka tembokmu hilang. Sebelum. Luka tembokmu hilang. Sesudah. Luka tembokmu hilang. Saya sarankan kalian menggunakan headset atau headphone untuk memperjelas, membedakan suaranya. Dan kalau kita lihat, kalau kita dengar maksudnya ya, belum ada perbedaan apa-apa. Memang betul. Kalau kalian juga mengira nggak ada bedanya, Pak, memang betul. Karena apa? Kalau Reaper, kita buka Recom, bawaan default-nya itu adalah ya masih dalam pengaturannya 0. Ya, serba 0 pokoknya. Artinya kita belum bisa mendengarkan perbedaannya. Dan bagaimana caranya? Ada 3 fader yang penting di dalam kompres. 4 fader. Threshold, rasio, attack, release. Kalau disingkat jadi TRAR. Threshold, rasio, attack, release. Threshold pasangannya sama rasio. Attack pasangannya sama release. Seperti apa? Kita coba. Threshold itu adalah menahan audio yang terlalu besar atau gelombang audio yang terlalu tinggi. Kita lihat sinyalnya di pinggir ya, ada 2 sinyal untuk stereo.
Luka tembok menghilang. Belum ada apa-apa. Karena kita matikan. Kita lihat lagi. Luka tembok menghilang. Nah, berarti dia nggak nyampe ke batas threshold. Artinya dia tidak akan bekerja selama nggak nyampe ke batas ini. Luka tembok menghilang. Kita coba geserkan. Kita ikuti. Anggaplah suara ini terlalu besar. Ya. Gunanya apa yang lain? Gunanya adalah meminimalisir terjadinya peak seperti yang minggu kemarin terjadi ya, yang jadi merah di sini. Itu artinya melebihi batas desibel 0. Nah, bagaimana agar tidak terjadi? Ya menggunakan kompresor. Kompresor hanya bekerja pada gelombang-gelombang yang dianggap tinggi saja. Itu yang membedakan kompresor dengan volume. Kalau volume, misalkan ada yang ngomong, Pak, kalau merah ya tinggal dikecilin aja. Memang betul. Pak, kenapa nggak kayak kemarin satu-satu? Capek. Dengan kompresor itu akan lebih praktis. Ya. Kalau volume, kita kecilin, semuanya ikut kecil. Gelombang yang ada di track itu kecil semua, turun semua. Tapi kalau kompresor, hanya gelombang yang tinggi saja. Artinya yang tipis-tipisnya nggak ikut jadi mengecil. Ya. Gitu. Kita lihat. Luka tembok menghilang. Dan masih belum ada perbedaan. Luka tembok menghilang. Ya. Mohon maaf, saya matikan dulu WhatsApp. Ini. Ya. Lalu bagaimana cara memfungsikan threshold? Kita kasih power di rasionya. Rasio itu adalah porsi seberapa kuat threshold akan bekerja. Semakin banyak, maka semakin kejam. Semakin kejam threshold memotong gelombang suara. Tapi semakin sedikit, maka semakin lembut. Nggak akan terlalu kerasa. Ya, kita kasih 4 lah. Kita coba ya. Dan kalau ini bekerja, di sini akan muncul sinyal merah. Kita coba play lagi. Luka tembok menghilang. Kelihatan? Sekali lagi. Luka tembok menghilang. Dia bekerja. Tapi ingat, hanya pada gelombang yang melebihi batas ini saja. Di bawah ini nggak akan bekerja dia. Kita coba play ya, agak lebih lama. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut. Kalau kita naikin sedikit, karena ini mungkin terlalu dalam. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Ya, hanya pada gelombang-gelombang tertinggi saja. Ini tips bagaimana menghindari peak tanpa harus mengecilkan semua audionya. Sampai capek ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kompresor. Lalu, selain menahan gelombang yang tinggi, kompresor juga mengangkat gelombang yang tipis. Ya. Misalkan ini tinggi ya. Nah, di sini mungkin ada suara tapi tipis banget. Nah, sama kompresor bisa sekalian diangkat. Di sini klik. Ini untuk mengangkat yang tipis. Sehingga akan terdengar. Kita coba dengarkan hasilnya. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Lebih kencang. Berarti kalau kita mau pakai make up, ya turunin lagi threshold-nya. Luka tembok menghilang. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Memang lebih banyak kerjanya di sini. Tapi yang tipis akan lebih terdengar. Tapi ini tidak cocok ya. Kalau kalian untuk film tidak cocok. Biasanya kalau pakai make up itu kalau kalian broadcasting atau podcast, ya biar suara dialog atau suara berbincangnya jelas terdengar walaupun jarak mikrofonnya jauh. Ini. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Suara nafas yang ya jadi terdengar karena pakai ini. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk decom. Bagaimana dengan limiter? Limiter sebetulnya sama fungsinya, tapi rasionya dia full. Ya, infinite. Di sini juga banyak limiter, namun kita juga bisa memfungsikan kompresor sebagai limiter. Tinggal seperti ini saja. Ya, limiter dia memangkas
tidak lagi menahan seperti kompresor, tapi memangkas gelombang yang melebihi batas threshold ini. Dipotong. Kita coba dengarkan. Luka tembokmu hilang. Luka tembokmu hilang. Rambutmu berubah. Ya. Atau kalau ingin lihat secara visual, saya coba pakai relimit. Ya. Ini saya matikan. Luka tembokmu hilang. Nah, di sini gelombang audionya seperti ini. Ini limitnya yang garis merah ini. Kita coba turunkan. Luka tembokmu hilang. Ini kita naikkan misalkan ya. Jadi yang dipotong ini nih, yang lewat garis merah ke atas atau yang garis merah ke bawah. Luka tembokmu hilang. Rambutmu berubah. Kurang lebih seperti itu kalau secara visual. Ini bekerjanya seperti ini. Turun, 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 turun ya, karena dianggap melebihi batas threshold. Gitu, teman-teman. Kalau gate, dia bekerja sama berdasarkan gelombang suara. Namun kalau gate, namanya juga gate ya, gerbang. Jadi dia tugasnya buka tutup. Buka tutup. Jadi kalau menurut threshold gate ya. Nah, kalau misalkan segini, nah berarti yang di bawah fader ini ya, kalau ada gelombang suara yang di bawah fader ini bergeraknya, gate akan otomatis nge-mute. Dia akan membuka suara atau dapat kita dengar kalau melebihi batas threshold ini ke atas. Kita coba dengarkan. Luka tembokmu hilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut cheat. Itu suara napas yang tadi jadi hilang karena mungkin berada di bawah batas threshold ini. Jadi otomatis tutup. Close ya, gate-nya di close. Luka tembokmu hilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut. Oh iya, lupa tadi kelewat. Attack sama release tadi yang di kompresor lupa belum dicontohin ya. Sebetulnya fungsinya sama di sini juga, menghaluskan. Jadi bukannya nggak tiba-tiba, nggak langsung ya sekaligus, tapi pelan-pelan. Nah itu kalau attack-nya banyak, berarti lebih pelan. Kalau release itu nutupnya, atau berhentinya efek tuh mau selembut apa. Semakin banyak milisekonnya, maka semakin lembut nutupnya. Tergantung selera kita. Begitu mungkin teman-teman ya. Semua efek dinamik dengan masing-masing fungsinya sudah saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau belum ada, atau nanti setelah record ya, saya lupa. Saya akan langsung contohkan berikutnya adalah efek-efek tadi itu apa? Filter. Yang saya tulis di chat tadi adalah ada EQ dan ada phaser ya. Kita coba praktekkan. Nah, kasih efek sini, tulis saja EQ dari EQ ya. Add. Nah, fungsinya apa? Fungsinya memfilter ya, memfilter bunyi secara frekuensi. Maksudnya mungkin kita tidak membutuhkan beberapa frekuensi yang memang tidak diperlukan pada suara tertentu. Seperti suara gempa bumi, itu kan dominannya suara frekuensi rendah di area kiri ini. Jadi kalau ada frekuensi atas bunyi pada saat suara itu muncul ya, kelihatan sinyalnya. Luka Nah, yang tembokmu. kuning-kuningnya muncul di sini berarti kita tutup, kita cut. Ini seperti yang kita lakukan minggu lalu. Berdasarkan timbre, berdasarkan karakter, berdasarkan jarak ya. Namun kita akan lebih paham bahwa EQ ini fungsinya memfilter. Pak, bagaimana dengan mengangkat? Itu apakah memfilter juga? Seperti ini ya, diangkat. Enggak, itu ngeboost namanya. Ngeboost frekuensi area ini. Di boosting. Booster ya. Nah, kalau filter itu kebawahin. Jadi, kalau kalian akan memunculkan frekuensi middle ya, middle di sini, daripada seperti ini, mendingan seperti ini. Nah, ini di-cut. Kenapa? Karena kalau kalian ngangkat, ya, gain akan bertambah lagi.
yang tadinya sudah kalian balancing, sudah aman semua, nggak ada peak. Ketika kalian ngangkat ini akan ada peak lagi. Hindari boosting. Bukan hindari sih, saya tidak menyarankan boosting, tapi lebih merekomendasikan filtering. Ya, seperti itu. Itu sudah saya contohkan beberapa fungsinya seperti yang minggu lalu. Ini berhubungan dengan filter frekuensi. Ada pertanyaan barangkali di dalam ReEQ? Kalau peser, sebetulnya ada juga efek peser. Mungkin di sini saya belum pernah pakai nih. Oh, ada nih. Peser. Kita coba ya, kita coba dengarkan seperti apa. Luka tembok menghilang. Luka tembok menghilang. Luka tembok menghilang. Kok nggak ini ya? Nggak pengaruh apa-apa. Risetnya juga nggak ada. Peser tuh biasanya seperti ini kurang lebih bunyinya. Saya coba hapus beberapa band. Dan saya buat ini menjadi band. Maksudnya jadi notch ya. Notch. Nah, apa ya, band pas. Nah gini. Saya persempit. Luka tembok menghilang. Lalu saya mainkan ini saat audio berjalan. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut citra tubuh sisa. Mental diri digitalmu. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu efek peser. Tapi kalau di peser sudah otomatis, nggak usah kita geser manual seperti ini. Ya, sudah otomatis. Ada pertanyaan di EQ? Di filter efek maksudnya? Baiklah, kalau tidak ada nanti boleh setelah record. Kita lanjutkan di time base yang terakhir. Time base efek. Saya hapus dulu ini. Lalu saya munculkan efek time base itu ada 2 ya, ada 3 kadang. Ada delay, ada reverb, ada echo. Nah, echo bisa diakomodir oleh delay. Kita coba cari delay, delay. Banyak ya. Saya pakainya yang basic juga, bawaan Reaper, yaitu re-delay. Seperti apa? Di sini ada beberapa fader. Kita coba nanti praktekkan biar lebih tahu seperti apa fungsinya. Ini adalah, kita coba dengerin dulu ya. Luka tembok menghilang. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Rambutmu berubah. Itu berdasarkan perhitungan ketukan musikal 1/8 not ya. Saya nggak pakai dulu itu, saya pakai yang general dulu, yang time ya. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Ya, double. Karena double jadi terakumulasi jadi peak lagi nantinya. Hati-hati ya. Kalau nggak mau main aman, di sini pakai volume lagi. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Ini volume itunya. Tampilanmu. Volume apa? Feedback ternyata. Nah, ini feedback adalah jumlahnya. Kalau ini volume itu adalah gain untuk delay-nya. Feedback mah jumlah pengulangannya mau berapa kali. Misalkan halo. Nah, itu mau berapa kali. Diaturnya di sini di feedback. Luka tembok menghilang. Ya. Rambut. Nah, seperti itu. Luka tembok menghilang. Luka tembok menghilang. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut citra tubuh sisa. Bisa kita pindahin dulu ke kanan misalkan. Luka tembok menghilang. Ya, ke kiri juga bisa. Luka tembok menghilang. Di pingpong juga bisa ya. Jadi kiri kanan bolak-balik bisa seperti itu juga. Feedbacknya kita tambah lagi. Luka tembok menghilang. Lebih banyak ya. Terus kita bisa filter, di sini ada filter. Jadi si feedbacknya, suara pengulangannya bisa kita atur frekuensinya ya. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut citra tubuh sisa. Ya, dan kita juga bisa mengatur ini biar jadi echo. Echo itu biasanya seperti ini, namun lebih dekat jaraknya. Luka tembok menghilang. Oh enggak, itu terlalu dekat. Luka tembok menghilang. Nah, ini echo. Rambutmu berubah.
Tampilanmu sekarang disebut citra. Kalau delay bisa agak jauh ya. Luka tembok menghilang. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. 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 Kalau kita dekatkan, ini akan ada nuansa lain seperti tadi kayak suara robot ya. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut. Ya, deketin lagi ada nuansa lain lagi ya. Ini untuk eksperimen sebetulnya. Dan biasanya dipakai untuk kebutuhan dunia dimensi lain, misalkan masuk ke dunia mimpi ya. Nah, suaranya tuh biasanya ditambahin ini, diterapkan efek ini atau reverb nanti yang satu lagi. Ya, atau mungkin suara robot pakai ini juga sama. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut citra tubuh sisa. Mental diri digitalmu. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Di dalam dunia musik, lagu juga sama ya. Bisa mengaplikasikan efek ini. Oke, delay. Kemudian berikutnya adalah reverb. Reverb kita tulis seperti reverb ini nggak ada bawaan reverb sih reverb ya. Ini pakai A. Di reverb gitu. Digabung jadi reverb. Nah, ini kosong ya, kita tambahkan efek reverb generator. Nah, kita coba dengarkan. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Kalau kalian pakai headset atau headphone akan lebih jelas terdengar. Luka tembok menghilang. Di sini ada wide atau kelebaran ya. Semakin kita turunkan maka semakin. Luka tembok menghilang. Luka tembok menghilang. Sama aja ya. Oke, kita kembalikan. Ini ada pen. Ini untuk suara reverbnya mau muncul di telinga yang mana ya, kanan atau kiri. Luka tembok menghilang. Ya, ini ke kiri. Luka tembok menghilang. Bisa diatur juga di sini. Kemudian reverb itu khas dengan fader room size, ukuran ruangnya. Luka tembok menghilang. Semakin besar maka nuansa gema pantulan bunyinya juga semakin ya seperti dalam ruangan besar ya, seperti ini. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Kok kayak kepotong ya karena memang di sini length-nya belum ditambah. Cuma 1 detik aja. Tambahin aja biar lebih panjang. Gak kepotong ya. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut citra tubuh sisa. Mental diri digitalmu. Luka tembok menghilang. Rambutmu berubah. Tampilanmu sekarang disebut citra tubuh sisa. Mental diri digitalmu. Begitu kurang lebih. Ya. Ini biasanya kalau kalian ada adegan di dalam gua, di dalam sumur ya. Ada dialog di dalam sumur, kemudian di dalam auditorium dan ruangan lainnya yang suaranya itu pengisi suaranya dia rekamannya kering di ruang biasa, tapi ingin dimanipulasi biar lebih real ya, seperti yang ada di dalam gambar, pakai efek ini. Atau kalau seperti yang saya katakan tadi saat masuk ke dimensi lain, seperti dunia lain atau dunia mimpi ya, atau bayangan masa lalu dan lain-lain. Biasanya menerapkan efek reverb. Nah itu teman-teman mungkin untuk rekaman perkuliahan ini cukup sampai situ. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di chat kalau di YouTube ya. Tapi kalau untuk sekarang saya akan stop dulu recordnya.